Hello everyone, welcome to our podcast. Dengan tema ngobrol santai. Bersama aku Anggi dan teman aku Asela. Di sini tuh kita akan ngobrol tentang suatu hal yang sering kita pakai sehari-hari, tapi kita nggak tahu nih tentang sejarahnya. Kira-kira apa ya, Kak? Apa ya? Apa ya guys? Coba tebak. Boleh, apa ya kira-kira? Apa sob? Kasih tahu aja deh. Yaudah, jadi kita tuh bakal bahas tentang bahasa Inggris. Yap, betul guys. Di sini kita akan ngebahas tentang sejarah bahasa Inggris nih guys. Nah, dan kita juga punya judul menarik nih Kak Anggi. Kira-kira apa ya Apa ya judulnya guys? Kalian penasaran gak sih sama judulnya? Kasih tahu aja gak sih? Yaudah kasih tahu aja. Oke. 1, 2, 3. The history of the English language. Nah guys, Menarik banget gak sih? Kita langsung aja ya ke pembahasannya. Yang pertama kita mulai dari sebelah kiri dulu guys. Yang paling kiri. Paling kiri itu kita ngebahas tentang bangsa Kel. Do you know apa itu bangsa Kel? apa tuh? Satu hal yang perlu kalian catat guys tentang bangsa Kel itu adalah bangsa Kel itu bukan satu kerajaan yang besar kayak Romawi Apa yang tuh? punya satu raja gitu, enggak, bukan kayak gitu. Instead, they were a collection of tribes. Mereka tersebar dari beberapa Eropa Timur, Austria, Jerman, sampai akhirnya nyebrang ke Inggris, Irlandia, dan Spanyol. Meskipun mereka beda suku, mereka sharing hal yang sama seperti bahasa, kepercayaan, dan gaya seni. They were united by culture, not by politics. Jadi bayangin aja kayak komunitas besar yang punya style yang mirip, tapi tinggalnya itu pencar-pencar. Do you get it guys? Oke, remember ya guys. Nah, di sini juga walaupun bahasa Celtic hampir hilang di Inggris, tetap ada jejaknya loh guys. Kayak misal nih di Inggris modern ini, kayak misal tertulis nih ada 3 contoh nih di atas. Kayak misal ya first ada bentuk continue tense kayak ing, second ada struktur kalimat seperti did you write this, dan yang third ada nama-nama tempat guys. Kayak nama tempat ya kayak di bangsa ini loh, bangsa Apa tuh? Skotlandia. Skotlandia itu dalam bahasa Celtic itu namanya tuh Alba loh guys. Jauh banget ya Iya. ternyata. Seperti itu ya, contohnya kalian yang contoh-contoh lainnya kalian bisa lihat nih di atas aku nih. Seperti itu. Jadi kalian jangan sampai lupa lagi ya, karena udah kita kasih tahu. Oke guys. Nah, terus pada tahun 43 sampai 410 Masehi, Romawi datang nih guys dan menduduki Inggris. Nah, dari situlah bahasa Latin mulai. Oke, kita move ke bahasa Latin. Oke, bahasa Gimana, Latin kayak gimana Kak? tuh Kak? Gimana tuh? Oke. Pengaruh Latin terasa banget di istilah-istilah religion, law, government, and also city names. Seperti itu Kak. Oh, kayak gitu. Guys, Singkat cerita, Romawi itu pergi dari bangsa Inggris. Nah, karena adanya krisis seperti ekonomi, terus kekurangan pasukan militer seperti itu. Nah, setelah Romawi pergi, datanglah bangsa Jermanik nih ke bangsa Inggris tuh. Nah, kita kasih nih 3 di atas ini nih. Ini aktor-aktornya. Seperti Angles, terus Saxon, dan Jutes. Yes, that's right. Dan Jutes. Oke, nah mereka membawa bahasa Jermanik nih guys, yang kemudian menjadi Old English. Nah, sekitar tahun 500 sampai 1100. Nah, di gambar juga disebutkan kayak terkenal saat itu, seperti Beowulf dan Sydenham.
Tapi perlu diingat nih guys, Apa tuh? kalau Inggris itu sangat berbeda dari bahasa Inggris sekarang. Kenapa Kalau tuh? itu, kalau misalkan ya kayak kita baca nih, rasanya tuh seperti bahasa asing aja gitu, soalnya saking bedanya. Nah, kita kasih contoh juga nih di atas. Coba lihat. Nah, ada terus guys, lanjut nih. Sekitar tahun 700 sampai 1000 datanglah nih bangsa Viking yang berbicara Old Norse nih guys. Gimana tuh Kak Anggi? Nah, dari mereka kita mendapatkan banyak bahasa untuk kata sehari-hari nih, like day, their, sky, and selain itu, percampuran bahasa membuat tata bahasa Inggris menjadi lebih sederhana. Oke guys, nah ini nih bagian yang paling penting, kalian harus simak. Nah, di bagian ini tuh sangat penting guys. Pada tahun 1066 terjadi penaklukan Norman guys. Wow, penaklukan ya Kak? Oh iya, kayak mereka tuh memakai Anglo-Norman French. Gila. Gimana tuh Kak Anggi? Tolong jelasin nih. Nah, akibatnya bahasa Prancis dipakai di kerajaan, hukum, dan kalangan elit. Gokil. Bahasa Inggris dipakai rakyat biasa, tapi lama-kelamaan tercampur. Makanya sekarang kita punya pilihan kata Perancis dalam bahasa Inggris. Seperti government, justice, beep, and prop. Aduh, oke. Lanjut ya guys. Nah guys, pada periode ini akhirnya melahirkan Middle English guys, sekitar tahun 1100 sampai 1500-an nih guys. Dengan tokoh terkenalnya di Kak Anggi. Nah, siapa aja tuh kira-kira ya? Nah, nih yang di sebelah kanan aku ada Chaucer dan di sebelah kiri aku ada Canterbury Tales. Gitu kan. Iya. Di gambar juga ada tulisan Apa tuh Kak Anggi tulisannya? David Powell Ship. Sekitar tahun 1350-an sampai 170-an tuh ini ada perubahan besar dalam cara mengucapkan huruf. Tuh, 2, 3. Oke. Akibatnya ejaan masih lama, tapi pengucapannya berubah. Inilah sebabnya kenapa ejaan bahasa Inggris sering terasa aneh Wah, bisa kayak gitu Iya, ya. betul, dan tidak sesuai bunyinya. Enggak? Iya juga sih Ya ya, kan? kayak honestly ditulis itu kan honestly, Nah, tapi dibacanya betul. tuh honestly guys, kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Coba deh kalian searching deh ya. Masih banyak kok. Ya. Nah, sekarang mau kita Masuk tahun 1400 sampai 1600 nih, terjadi periode Renaissance mixing. Jadi di mana bahasa Inggris menyerap banyak kosakata kayak dari Latin, Yunani, Italia, dan juga Prancis. Aduh, gokil. Lalu pada 1476 mesin cetak masuk nih ke Inggris. Nah, efeknya tuh besar banget guys. Kayak misalnya ejaan mulai dibekukan tuh Kak Anggi. Dibekukan ya? Iya, seperti itu. Ini adalah masa early modern Inggris pada tahun 1500 sampai 1800. Yang kita lihat pada karya-karya Shakespeare. Nah, Kak Anggi mau dikasih contoh gak karyanya? Boleh, kalian bisa lihat ya. Oke. Kita move lagi guys. Nah, mulai 1700-an sampai sekarang bahasa Inggris berkembang lewat kolonialisme dan globalisasi guys. Kayak gitu kan. Makanya banyak kita dari Hindi, Arab, Turki, Melayu, dan bahasa-bahasa lain, kita sekarang berada pada periode late modern English. Oke. Jadi dari satu gambar aja kita tuh bisa lihat nih guys, kalau bahasa Inggris tuh bukan kayak susu murni guys.
guys, bukan dari satu sumber, tapi Iya, betul banget. betul banget Kanggi. Jadi ini tuh hasil campuran dari banyaknya budaya dan bahasa nih Kanggi. Betul sekali, dan mungkin ini juga alasan kenapa bahasa Inggris tuh kaya akan kosakata gitu, sekaligus bikin kita pusing banget. jujur ya. Agak curhat dikit ya. Aku sebagai mahasiswa sastra Inggris tuh kita tuh kayak harus bener-bener ngapain kosakata, apalagi kosakata itu nggak cuma 1-2, enggak, kita ngapain kosakata aja harus beribu-ribu. Aduh, beribu-ribu tuh masih sedikit untuk level kita ya. Iya, betul banget. Itu tuh sedikit, kita harus bener-bener banyak, sampai puluhan ribu kali ya. Nah, aku nih kalau POV dari aku ya nih Kanggi, Ya. dulu tuh aku pernah mikir, sempet nih waktu SMA aku mikir kayak ya udahlah bahasa Inggris tuh gampang. Karena apa aku mikir gitu? Karena kan kalau di SMA nih belajarnya kayak basic aja ya guys, Iya, nggak terlalu mendalam kan? Udah gitu, iya. Iya betul. Sakolebat. Iya, sakolebat in Sundanesia. Yes. Nah, terus aku mikir ya udahlah aku masuk sastra aja. Tapi pas masuk sastra aku jadi pusing karena kita tuh belajar bener-bener kayak kita belajar basic speaking, listening, sampai-sampai linguistik guys. Gitu. Apalagi ya kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak kata kerja aja itu ada kata kerja 1, 2, 3. Itu beda-beda penempatannya, beda-beda cara memakainya gitu. Betul sekali. Nggak sama kayak bahasa Indonesia ya. Iya, kayak gitu. Mungkin guys cukup deh ya. Ya mungkin juga sampai situ aja ya. Oke, kira tutup aja kali ya guys. Pamit. Okay. Anyway, I think that's all for today. Thank you so much guys yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Oke, thank you banget ya guys yang udah nonton nih dan mau ngedengerin kita. Aku harap sih ini materi hari ini bisa jadi wawasan. Betul, kalian gitu, sekali tentang Kanggi. asal usul bahasa Inggris itu kayak gimana. Iya. Oke. Jadi nggak tiba-tiba datang aja ya. Jadi kita cabut dulu ya guys. Bye bye. Aku Anggi. Aku Kasela. Kita pamit undur diri. Dadah.